Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello Soli-Soliha, apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali pagi hari kita dengan berdoa bersama ya. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kemudian untuk presensi, kalian bisa menuliskan nama lengkap kalian di grup WhatsApp ya. Nanti Ibu cek satu persatu siapa yang hadir dan menyimak pembelajaran yang Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu ingin kalian mengetahui bermacam-macam hasil produksi sandang, yaitu ada macam-macamnya, ada apa aja, nanti kita bahas sama-sama ya. Kemudian kalian dapat menjelaskan pentingnya bertoleransi atau menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kalian dapat menuliskan cerita atau menggambarkan sebuah cerita tentang lingkungan sekitar kalian yang berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu ragamnya berbeda-beda, tidak sama semua. Soli-Soliha, pasti di rumah kita memiliki banyak pakaian atau lebih dari satu dan dua. Seperti halnya Lani setiap hari mengganti pakaiannya, dan ternyata dia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang dia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang dia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Nah, Lani memiliki baju yang dapat dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Lani memiliki beberapa baju yang dapat digunakan untuk waktu tertentu. Lani merasa bersyukur memiliki cukup pakaian, karena pada zaman dahulu orang-orang memiliki satu jenis pakaian saja, sedangkan Lani memiliki beberapa baju yang dapat dipakai di waktu-waktu tertentu. Lani sangat menyayangi pakaian-pakaiannya, jadi Soli-Soliha harus bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Soli-Soliha, cara berpakaian orang pasti berbeda-beda, tidak mungkin sama, ya kan? Nah, kita pasti pernah menjumpai sekelompok teman atau sekelompok orang, ada yang senang menggunakan jilbab, ada yang tidak menggunakan jilbab, ada yang menggunakan gamis, ada yang menggunakan sarung, bahkan menggunakan rok pendek. Pasti berbeda-beda. Tapi biarpun begitu, kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini Ibu punya sebuah gambar. Kalian coba perhatikan ya. Di situ ada 4 orang wanita. Nah, mereka menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Yang 2 menggunakan jilbab dan yang 2-nya tidak menggunakan jilbab. Biarpun mereka berbeda, tapi mereka tetap berteman baik. Karena apa? Karena mereka saling menghargai satu sama lain dan memiliki sikap toleransi yang tinggi. Soli-Soliha, Ibu punya contoh lain dari sikap toleransi. Kalian bisa memperhatikan gambar yang Ibu sediakan ya. Di gambar itu kalian dapat melihat ada 2 orang wanita. Yang satu menggunakan jilbab dan memegang Al-Quran, dan yang satunya tidak menggunakan jilbab dan memegang Alkitab. Tandanya apa? Benar sekali, tandanya 2 teman ini adalah berbeda agama ya. Yang satu non-muslim dan yang satunya muslim. Namun biarpun begitu, mereka tetap bahagia dan berteman baik.
Karena apa? Karena Indonesia adalah beragam suku, budaya, dan ras. Kita sebagai makhluk sosial dan warga Indonesia yang baik, kita harus menerapkan sikap satu kesatuan Indonesia. Seperti apa contohnya? Gotong royong, tolong menolong, dan saling bahu-membahu. Karena apa? Kita tidak dapat hidup sendirian. Pasti suatu hari nanti kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial dan warga Indonesia yang baik, kita dituntut untuk memiliki sikap toleransi yang baik. Nah, di sini Soli-Soliha ada yang tahu apa itu sikap toleransi? Sikap toleransi adalah, ada yang tahu? Nah, sikap toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antara orang satu dengan yang lainnya, maupun di masyarakat atau di lingkup sekitar. Nah, Soli-Soliha, untuk memahamkan pengertian Soli-Soliha di rumah, Ibu punya contoh real atau contoh nyatanya ya. Seperti ketika kita bermain dengan teman-teman kita menggunakan baju panjang, sedangkan teman kita menggunakan baju pendek. Kita menggunakan baju baru, sedangkan teman kita menggunakan baju lama. Itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Kenapa? Karena kita dituntut untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi. Misalnya, Ibu punya ini. Ini adalah kemeja yang terbuat dari bahan batik, kain batik. Misalkan Ibu menggunakan ini. Kemudian Ibu punya teman menggunakan bahan dari jarik. Nah, Ibu tidak boleh menghujat teman Ibu karena kita dituntut untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi. Kita harus menghargai. Boleh saja kita malah memuji. Wah, baju kamu bagus sekali. Nah, contohnya seperti itu. Oke, anak-anak, bisa dipahami? Bisa kan ya? Semoga aja anak-anak paham ya di rumah ya. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa ya, apa yang kita pelajari hari ini tentang produksi sandang yang lebih difokuskan ke toleransi dan sikap sosial. Karena apa? Karena kita manusia bersifat sosial, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu kita tidak boleh menghujat atau mengejek antara teman kita dengan yang lainnya. Oke? Untuk evaluasi, anak-anak bisa mengerjakan soal LKS yang sudah Ibu sediakan ya. Ada 2 soal saja, tolong dikerjakan, tulis di buku kalian, kemudian difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp. Nanti Ibu nilai dan koreksi satu persatu. Jangan lupa belajar di rumah ya anak-anak. Jangan lupa untuk terus bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Misalnya seperti masih bisa menggunakan baju, masih bisa makan, dan lain-lain. Semoga bermanfaat ya, dan semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, cukup sekian. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.